Pernahkah Anda membayangkan sebuah negeri di mana emas yang tergeletak di jalanan tak akan pernah berpindah tempat kecuali oleh pemiliknya sendiri? Di pesisir utara tanah Jawa, ini bukanlah sekedar dongeng. Berdasarkan kronik kuno, ketegasan hukum di negeri ini membuat nyali para pencuri ciut dipimpin oleh seorang perempuan yang titahnya lebih sakral dari takdir. Menariknya, puncak kedamaian dan keadilan tanah Jawa di pertengahan abad ke-7 ini berjalan sejaman dengan pesatnya peradaban dinasti Tang di Tiongkok dan meluasnya kekhalifahan Bani Umayyah di Jazirah Arab. Inilah kisah tentang Sima, sang maharani dari kerajaan Kalingga. Kisah Sima dimulai jauh sebelum ia duduk di tahta emas. Merujuk pada tradisi tutur dan tafsir naskah carita Parahyangan, Sima diyakini sebagai putri bangsawan dari wilayah barat Nusantara. Langkah kakinya ke tanah Jawa pada awalnya adalah langkah diplomasi. Ia dipersunting oleh Raja Kartikeya Singa, penguasa Kalingga. Namun, sejarah benar-benar mencatat namanya saat sang suami mangkat pada tahun 674 Masehi. Di tengah peradaban dunia kuno yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki, Sima naik tahta, membuktikan bahwa otoritas sejati tidak lahir dari gender, melainkan dari integritas moral. Di bawah perlindungan Sima, Kalingga atau Holing dalam sebutan Tiongkok tumbuh menjadi mercusuar peradaban. Catatan pendeta Buddha Iching mengkonfirmasi bahwa Jawa masa itu adalah pusat pembelajaran spiritual yang agung. Meskipun Sima dikenal sebagai penganut Hindu Siwa yang taat, ia adalah pelindung ilmu pengetahuan tanpa sekap. Di istananya, seorang pendeta Tiongkok bernama Hui Ning bekerja sama erat dengan cendekiawan lokal Jinana Badra untuk menerjemahkan kitab-kitab suci kuno. Di tanah Kalingga, doa-doa Hindu dan mantra-mantra Buddha bersahutan dalam harmoni. Sebuah bukti bahwa toleransi telah mendarah daging di tanah Jawa sejak 1000 tahun yang lalu. Namun, ujian terbesar Sima justru datang dari jauh. Dikisahkan dalam naskah sejarah dinasti Tang, kabar tentang kejujuran dan kedamaian Kalingga terdengar hingga ke telinga penguasa Tasih, sebutan bangsa Tiongkok untuk bangsa Arab yang saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Umayyah. Sang penguasa penasaran, lalu mengutus orang untuk sengaja menjatuhkan kantung berisi emas di perbatasan Kalingga. Berbulan-bulan emas itu tergeletak. Tak satu pun rakyat Kalingga berani menyentuhnya. Hingga suatu hari nahas, putra mahkota Kalingga sendiri secara tak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Sima dihadapkan pada persimpangan kelam. Cinta seorang ibu atau kehormatan hukum negaranya. Tanpa ragu, ia menjatuhkan vonis mati. Hanya setelah desakan dan tangisan para menteri yang bersimpuh memohon ampun, hukuman itu diubah menjadi potong kaki. Sima ingin dunia tahu, hukum di Jawa tidak mengenal kasta. Bahkan jika pedang keadilan itu harus menebas darah dagingnya sendiri. Kekuasaan Sima tidak hanya meninggalkan jejak hukum yang keras. Naskah carita Parahyangan menyingkap sisi lain sang maharani sebagai arsitek silsilah raja-raja besar Jawa. Melalui putrinya, Parwati, yang dinikahkan dengan putra mahkota kerajaan Galuh, darah kepemimpinan Sima mengalir lurus hingga melahirkan sang Raja Sanjaya,
pendiri Wangsa Sanjaya yang kelak membangun kemegahan Candi Prambanan. Sima adalah akar agung dari pohon raksasa yang menaungi sejarah Jawa. Ratu Sima mangkat pada tahun 695 Masehi. Ia meninggalkan warisan yang melampaui zamannya, keadilan yang absolut, dan toleransi yang tulus. Ia bukan sekedar penguasa perempuan. Ia adalah cermin abadi bagi setiap pemimpin bangsa. Bahwa sebuah negeri hanya akan dihormati oleh dunia jika hukumnya berdiri tegak tak tergoyahkan. Terima kasih telah menyelami kedalaman sejarah bersama seniman tua. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini agar kita terus bisa merawat ingatan bangsa. Rahayu.